bersama. Ketika hati gembira, kita pasti bisa meraih impian. Mari bergandengan tangan, saling belajar bersama, berbagi yang kita punya. Oke, sahabat Sinergi, hari ini kita mengadakan lagi acara Sinergi Developer Ngopi and Dinner di Ritz-Carlton Mega Kuningan. Saya juga cukup surprise karena yang datang kurang lebih ada 120 developer dan ada 30 arsitek dan supplier dan kontraktor. Juga nanti ada insight dari Pak Ishak Chandra, Presidir dari Trinity Land. Yuk kita lihat keseruannya yuk di dalam. Selamat sore dan selamat datang di acara Sinergi Ngopi dan Dinner di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Teman-teman sekalian, semoga acara hari ini bisa berkenan, teman-teman bisa bersinergi karena agak jarang bos-bos mau kumpul-kumpul seperti ini. Nah, mumpung kumpul-kumpul, silakan bersinergi. Riset itu adalah meriset kita punya ekonomi, kita meriset semua keadaan yang ujungnya efeknya terhadap properti uang. Kondisi ekonomi kita ini udah baik atau enggak nih? Ya kan? Kalau kondisinya nanti jelek, mau di riset bagaimana kita bakal balik, benar nggak? Jadi berjuang di Indonesia dibandingin the world, ini lagi turun. Sedangkan Indonesia itu naik dan stabil. Kapan mereka turun? Itu sejak tahun 2021. Nah, karena kita melihat consumer confidence level. Consumer confidence level ketika pandemi lihat ya, turun ya. Tapi sejak 2021, Juli nanti dia mulai naik. Dan terus naik ya, sampai rata-rata 123%. Itu fact yang kedua. Fact yang ketiga, kita lihat ekonomi Indonesia. Dari 2022 terus sampai 2024, itu FDI, itu keep increasing. Terus naik terus. CPI, nah ini yang aneh. Ini yang benar-benar aneh. Itu tiba-tiba itu turun di 2024. Dan inflasi kalau kita lihat di Juli 2024 itu turun. Kenapa? Karena ada deflasi. Di Indonesia ini berapa bulan terakhir itu mana turun? Deflasi, bukannya inflasi. Jadi kalau kita lihat inflasi itu akan mempengaruhi apa? Interest rate ya. Inflasi tinggi, interest rate akan tinggi. Inflasi turun, interest rate akan turun. Yang ada adalah Indonesia interest rate malah cenderung naik. Padahal inflasi itu turun. Kalau buat saya itu aneh. Nah ini yang saya selalu bilang, ini ada apa? Ada apa? Ya, yang saya katakan kalau kayak begini, efek tidak sehat. Kenapa? Orang lebih baik duitnya simpan di bank aja. Tapi coba cek di BI, ada delta M2. M2 kita naik, tetap stabil. Jadi uang itu ada, tapi tidak beredar. Ya nanti ya. Jadi uang itu ada, tapi tidak beredar. Dia tetap strong. Saya bilang kalau itu terjadi, Indonesia itu akan stuck. Indonesia pasti stuck. Orang tidak mau belanja pasti. Di Amerika, lihat ya, interest rate paling cuma 1-2%, benar nggak? Tapi sekarang interest rate itu bisa 5% loh. Ini yang ditakutkan oleh BI. Dan yang terakhir, yang ditakutin juga adalah exchange rate cenderung naik. 12.000 bos, naik terus. Nah ini yang ditakutkan oleh BI. Dan yang lebih gila, ini yang lebih gila ya, siap-siap aja, ekonomi akan terbang. Siap-siap aja. Karena Fed mengatakan bahwa suku bunga itu akan turun 200 poin, akhirnya 2% akan turun dalam waktu 2 tahun ke depan, 1 tahun sampai 2 tahun ke depan. Artinya apa? Bunga di US akan turun dari 5 ke 3%. Ekonomi akan balik lagi. Indonesia udah baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Otomatis yang ditakutkan oleh Indonesia tentang krisis global itu akan berkurang atau tidak? Berkurang. Itu pasti akan berkurang. Properti, siklus, kita bicara atas sama atas, itu rata-rata 10 tahunan. Properti booming yang kita lihat, itu tahun 2010 atau 2013. Tapi sekarang 2012, ya kan, properti mulai turun. Katanya Kaisar,
kalau habis election pasti naik, betul nggak? Ya juga, dia akan melihat adalah secara siklus namanya koreksi, pasti akan turun lagi. Jadi properti cycle di tahun kepala 4 itu turun, kepala 9 itu pasti naik. 2019 harusnya naik nggak? Naik. Kenapa nggak naik? That's the problem. That's the solve the reason of the property cycle. Karena apa? Oke. Terjadi riset di sini 2020 sampai 2022 2023 property segment. Itu yang saya katakan there's the big riset terhadap property sector. Jadi omongan saya yang 1 tahun lalu, 2 tahun lalu jangan diingat lagi. Karena kepala 4 belum tentu jelek turun, kepala 9 belum tentu naik. Karena terjadi big reset. Nanti big reset ini yang akan membuat 2025 saatnya properti akan terbang lagi. Bukan karena dengar-dengar, bukan karena rumor, bukan dengan kata orang. pasti bisa. Oh, oh, oh. Kalau kita mengamati bahwa tantangan kita saat ini bagaimana industri properti itu tergantung daripada kondisi makro dan bisnis mikro kita. Tapi semua sektor di Apindo Kadin sepakat bahwa ada gap antara makro yang katanya lumayan bagus, bahkan mau ditingkatkan di 7%, sebaliknya dengan mikronya bisnisnya. Bukti banyak PHK, daya beli turun, bangkrut, ya kan? Ini apa yang terjadi? Itu menurut saya itu perlu kita perhatikan sekali, dan itu terjadi di semua sektor, bukan properti aja. Upaya dari asosiasi Apindo REI itu untuk supaya punya kementerian baru itu ada peluang kita insya Allah bisa terjadi. Cuman itu belum menjanjikan bahwa kita akan langsung bisa tancap gas. Karena kementerian baru itu perlu waktu untuk organisasinya, perlu waktu merekrut orang-orang yang terbaik, perlu anggaran yang memadai. Kita berharap lebih besar daripada itu.